Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Masih dalam pertemuan membahas mengenai tax recon. Kita masuk ke pendalamannya ya. Di sini Pak Jul berikan ilustrasi secara singkat mengenai jenis tax recon. Itu ada 3, yaitu tax recon pribadi, kemudian tax recon faktual. Pribadi itu pengalaman diri sendiri ya. Kemudian tax recon faktual itu suatu hal yang inspiratif atau pada intinya teks berita. Kemudian yang ketiga adalah teks recon imajinatif yang mengandung cerita imajinasi dengan lebih detail. Selanjutnya beberapa unsur yang ada di dalam teks recon. Unsur-unsurnya yang pertama adalah tema dan amanat, kemudian alur, kemudian penokohan, kemudian latar, cerita berupa waktu dan juga tempat kejadian, dan juga nilai dalam cerita. Selanjutnya strukturnya sama, hampir sama ya dengan struktur pada kemarin yang teks biografi ya. Ada orientasi, kemudian ada peristiwanya, kemudian ada reorientasi. Jadi hampir sama persis. Berikutnya adalah ciri kebahasaan dari teks recon, yaitu menggunakan pronomina, yaitu kata ganti, kemudian menggunakan verba atau kata kerja. Ini mudah kalau cuman masalah mencari kata kerja ya. Kemudian menggunakan keterangan waktu. Nah, ini bisa keterangan waktu inilah yang nanti biasanya digunakan untuk melihat kronologi atau urut-urutan waktu kejadian dalam peristiwa di dalam teks tersebut. Itu kita mengidentifikasinya dari keterangan waktunya. Kemudian menggunakan kata yang menunjukkan tempat. Oke, clear ya. Kita langsung saja ke pemahaman teks. Masih berbasis membandingkan 2 buah teks yang sebelumnya. Yang teks pertama itu mengenai mengubah ketakutan menjadi berawal dari rasa ketakutan. Kemudian yang satunya lagi adalah mau healing malah pusing. Yang A, menurut Anda apakah teks tersebut termasuk teks recon? Nah, sudah pasti. Jelaskan alasannya. Alasannya karena dalam teks tersebut menceritakan urut-urutan suatu peristiwanya. Ya. Misalkan teks 1 mula-mula takut, kemudian berlatih giat, kemudian terakhir bisa juara dunia. Kalau teks 2 mula-mula berangkat liburan, macet di tengah jalan, sampai tujuan jam 7 pagi, kemudian mau pulang, macet lagi. Nah, itu kan menceritakan urutan terjadinya peristiwa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kedua teks tersebut adalah teks recon. Yang A. Kemudian yang B. Termasuk jenis recon yang mana kedua teks itu? Kita bisa ketahui, sampaikan argumen yang memadai. Yang pertama ya, teks 1 adalah teks recon pribadi. Kenapa pribadi? Di situ kan menceritakan si Aku yang takut ketinggian, aku yang kemudian giat berlatih para layang, aku yang kemudian mendapatkan juara dunia. Nah, bisa dikatakan teks tersebut adalah teks recon pribadi. Itu alasannya. Kemudian yang kedua. Benar ya? Yang kedua itu juga merupakan teks recon pribadi, tapi di situ juga berisi suatu hal yang faktual. Faktualnya apa? Kemacetan lalu lintas. Tapi coba kita analisa dulu dari definisinya ya. Kejadian masa lalu yang pernah dialami oleh penulisnya. Nah, kalau ini benar, bisa dibilang pribadi juga. Coba kalau kita pakai faktual, kalau imajinatif kan nggak mungkin ya. Recon faktual atau informasional atau adalah teks recon yang isinya berisi kejadian faktual seperti teks berita yang memuat kisah heroik
atau inspiratif, ini heroik enggak, inspiratif enggak, eksperimen ilmiah tidak, laporan polisi tidak, dan lain-lain. Biasanya dalam bentuk biografi. Nah, ini bisa bukan dikatakan faktual ya ini ya. Jadi kita bisa simpulkan kedua teks ini tadi, baik teks pertama maupun kedua itu merupakan teks pribadi. Karena di sini yang menceritakan itu kan si aku juga. Seperti itu. Dan peristiwanya juga masa lalu. Walaupun di sini masa lalunya tidak diketahui secara pasti. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Di sini sudah disertakan dengan tabelnya ya. Tabelnya jelaskan bagian yang menggambarkan struktur kedua teks itu, gunakan format bagan berikut. Teks 1 judul. Oh, ini hanya masalah judul, kita lihat ya. C. Teks 1 judul. B. Orientasi. C. Insiden. D. Resolusi. Oke, kita teliti satu persatu. Untuk teks yang pertama, kita bisa lihat untuk judulnya itu kan jelas, berawal dari rasa ketakutan. Oke, clear ya. Kemudian orientasi itu adalah pengenalan tokoh ya. Itu bisa kita lihat dari paragraf 1 dan 2. Nah, ini kan menceritakan mengapa tidak dulu aku sangat takut dengan ketinggian keadaan. Jadi mengenalkan si tokoh, mengenalkan si aku. Ini juga sama. Semula aku tidak mau jadi atlet. Setelah mau, aku dikirim untuk berlatih di pusat pelatihan para layang, tepatnya di Malang, Jawa Timur. Nah, ini merupakan pengenalan tokoh atau bisa dikatakan orientasi, yaitu paragraf 1 dan 2. Berikutnya insiden. Nah, kalau insiden itu adalah isi dari ceritanya. Kita bisa lihat dari kelanjutan dari paragraf setelah orientasi, yaitu 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini semuanya adalah insiden atau urutan peristiwa yang dialami oleh si penulis. Sedemikian hingga kesimpulannya, ini adalah paragraf terakhir ya, yang ke-8. Saya bersyukur bisa membawa nama Indonesia di panggung dunia. Ini adalah paragraf ke-8. Jadi kita bisa tulis untuk insidennya adalah mulai dari 3, 4, 5, 6, 7. Berikutnya, untuk yang teks kedua, dengan cara yang sama ya, kita bisa jabarkan. Judulnya jelas, mau healing malah pusing. Kemudian orientasinya jelas, paragraf pertama. Jadi aku dan teman-teman berencana liburan di akhir pekan ini ke puncak. Nah, bisa kita katakan paragraf ke-1. Nah, kemudian yang terakhir ini bisa dikatakan sebagai resolusinya. Ya. Esok sorenya. Nah, ini kan resolusinya itu di paling bawah sendiri ini. Kelihatan enggak? Nah, niatnya mau healing malah jadi pusing. Nah, ini adalah resolusinya. Seperti itu. Jadi kita tinggal menghitung ini jumlah paragrafnya ada berapa ini. Soalnya ini ada tulisan menjorok banyak sekali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini 8 ya mestinya. Atau coba gini, yang menjorok langsung kita tulis sebagai satu paragraf. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 malah 10 ini nanti. Bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Atau gini aja Pak Jul, kasih nomor saja ya, daripada nanti kita mispersepsi. Karena ini kan kalimat yang menjorok ke kanan itu kan ada banyak sekali. Dan ini adalah petikan-petikan langsung. Kita belum tentu bisa menganggap kalau petikan langsung itu sebagai sebuah satu paragraf penuh, kan seperti itu. Jadi yang pasti adalah orientasi ini paragraf pertama. Kemudian resolusinya adalah paragraf terakhir. Nah, insidennya atau peristiwa yang terjadinya adalah antara paragraf pertama dengan terakhir. Dah, seperti itu aja. Itu malah lebih pasti. Seperti itu. Ini untuk yang teks kedua. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita membahas mengenai pronomina, verba, dan keterangan waktu lampaunya. Kita bisa uji pronomina, verba, keterangan waktu lampau, kata yang menunjukkan tempat, dan waktu. Nah, kita bisa lihat langsung ya di sini. Kita kalau masalah pronomina untuk teks satunya kan sudah jelas. Aku. Verbanya, kata kerjanya, kita tinggal dilihat. Membutuhkan, memotivasi, memejam. Ya, itu kan merupakan keterangan kata kerja, dan banyak lagi. Ini banyak ya. Kemudian keterangan waktunya, semula. Kemudian keterangan waktu lampau kok ya. Waktu lampau berarti kan sudah lama terjadi. Ini saat PON 2006, saat tahun 2008, ini 2008. Kemudian apalagi? Setelah PON. Kemudian kalau tempat banyak juga keterangan tempatnya. Di Bukit Timbis, di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kemudian di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian di Malang. Kemudian mana lagi nih? Ya itu ya. Jadi yang ada kata hubung di, itu kan sudah jelas menunjukkan tempat. Jadi keterangan waktunya tadi yang seperti halnya semula yang ada tahun-tahunnya. Kemudian keterangan tempatnya. Oh, keterangan waktu lampaunya dulu. Ya, keterangan waktu lampau ini setelah kemudian yang tadi keterangan waktu ini yang menunjukkan tempat tadi di Pekan Olahraga Provinsi Kaltim. Kemudian di kawasan Puncak. Kemudian mana lagi? Di Bukit Timbis.
di Bukit Timbis. Nah, itu keterangan tempatnya. Kemudian waktunya tadi sudah Pak Jul jelaskan ya di PON 2006. Kemudian di Bali tahun 2008. Nah, ini kan semuanya keterangan waktu. Kemudian untuk sudah ya, cukup ya ini. Selanjutnya untuk teks yang kedua. Pronominanya jelas aku dan teman-teman. Teks 2. Aku dan teman-teman. Verbanya kita bisa lihat yang awalannya mau saja. Menebeng, menghela, melihat, mempercayai. Nah, itu banyak ya. Kemudian keterangan waktu lampaunya. Keterangan waktu lampaunya esok sorenya ya. Esok sorenya. Nah, esok sore ya enggak lampau ya. Akhir pekan, di akhir pekan ini. Sebentar. Tadi kayaknya Pak Jul menjumpai kata kok. Tadi Pak Jul itu menjumpai yang namanya akhir pekan. Ya, saya rasa ini esok sorenya itu, ini kan sudah lampau ya. Sebentar. Akhir pekan ini. Kemudian kata yang menunjukkan tempat itu puncak ya. Di akhir pekan. Ini waktunya di akhir pekan. Esok sore. Apalagi ini? Akhir pekan ini ya ini. Kemudian ada ke puncak. Ini ke puncak. Nah, ini kan merupakan tempat. Seperti itu. Coba kita lihat lagi. Akhir pekan itu. Nah, ini baru ketemu ini. Akhir pekan itu di sini. Akhir pekan itu. Nah, ini kalau di bagian ini akhir pekan itu. Bukan akhir pekan ini ya. Seperti itu. Nah, seperti ini kurang lebihnya bagaimana kita mengidentifikasi mengenai unsur-unsur kebahasaan pada teks rekon. Jadi kita mestinya bisa menemukan masing-masing unsur, yaitu berupa pronomina atau kata ganti, verba kata kerja, kemudian keterangan waktu lampaunya, dan juga kata yang menunjukkan tempat dan waktu. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.